Waktunya berapa menit? Kalau waktunya insya Allah seselesainya aja Mas, nggak apa-apa. Soalnya 2 orang ini saya WA, saya telepon nggak ada kabar. Oke, oke gitu aja. Seselesainya monggo terserah sampean, nggih. Ya, langsung saja ya dimulai ya. Nggih, monggo. Baik. Ini apakah sudah terekam teman-teman di laptop atau HP teman-teman semua? Sudah nggih? Udah, Mas. Oke, terima kasih. Oke, Mas Pandu, monggo Mas Pandu. Baik, langsung saja saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini ya, kita semua dapat menghadiri perkuliahan untuk praktik keterampilan dasar mengajar ya. Ya, di sini perkenalkan saya Putra Panduniato Nurdiansyah. Di sini saya kebagian untuk praktek yang sasarannya itu mahasiswa. Ya, jadi langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan siang hari ini terima kasih untuk teman-teman mahasiswa semuanya ya yang sudah berkenan untuk menghadiri perkuliahan yang insya Allah penuh barokah pada Ramadan kali ini. Ya, di sini saya akan memberikan sebuah pengajaran terkait mata kuliah manajemen dan administrasi KUA. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, saya minta tolong untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu ya. Ya, agar pembelajaran kita pada siang hari ini itu bisa masif dan juga saya bisa tahu secara komunikatif dengan teman-teman mahasiswa ini biar enak kita komunikasinya. Nah, lebih seperti itu. Nah, bagi yang belum bisa on cam, nggak apa-apa. Mungkin ada terkendala sinyal dan lain hal. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan juga, jangan lupa ya, dari teman-teman untuk mengisi presensi yang ada di e-learning yang sudah saya siapkan, silakan bisa diakses ya di e-learning Malang, di mata kuliah manajemen dan administrasi KUA. Ya, silakan jangan lupa dicentang untuk kehadirannya. Dan juga bagi yang mungkin untuk pada siang hari ini tidak bisa ikut join di perkuliahan, silakan untuk diberitahukan ya teman-temannya yang masih belum bisa join untuk segera menghubungi saya untuk konfirmasi kenapa dan juga alasannya tidak masuk perkuliahan pada siang hari ini. Baik, mungkin langsung saja di sini di sini insya Allah kita sudah pertemuan kelima ya di mata kuliah manajemen dan administrasi KUA ini ya. Sebelumnya saya akan share screen dulu terkait materi kita. Apakah sudah terlihat dengan jelas apa yang saya tampilkan di layar? Sama. Sudah jelas ya? Oke. Jelas, ya. Pak. Ya. Jadi di sini di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bimbingan perkawinan. Ya, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah pernah belajar ya mengenai mata kuliah ini mulai dari materi tentang bagaimana atau tugas pokok dan fungsi KUA, kemudian terkait prosedur pendaftaran pernikahan, kemudian pemeriksaan nikah. Nah, kemudian di pertemuan yang kelima ini ya kita akan membahas lebih lanjut, lebih mendalam mengenai bimbingan perkawinan. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit ya menanyakan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di sini, apakah menurut Anda penting adanya bimbingan pranikah ini? Mungkin ada ingin berpendapat, silakan. Penting, Pak, penting.
Kenapa masalah ini itu kok bisa penting adanya bimbingan pranikah ini? Biar kita besok pas nikah bisa tahu, Pak, tata cara mengurus rumah tangga. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman mahasiswa yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan, Mbak Olivia atau Mbak Arina, Mbak Tia, mungkin yang on cam ini bisa memberikan pendapatnya. Bagaimana sih menurut Samian ini pentingnya adanya bimbingan pranikah bagi orang-orang, bagi calon pengantin yang ingin membangun rumah tangganya? Itu silakan kalau ada. Penting, Pak. Ya, silakan. Kenapa Mbak Olivia? Ini karena nanti ketika sudah menikah agar tidak ada apa namanya saling ini loh pertengkaran gitu. Jadi saling memahami. Oke, jadi intinya dari pendapat teman-teman dari perwakilan ya, dari Mas Calvin dan juga Mbak Olivia terkait adanya bimbingan perkawinan ini menurut beliau-beliau ini sangat penting ya, karena ini sebagai bahan untuk pembelajaran di pelaksanaan pernikahan nanti. Nah, lebih seperti itu. Kemudian beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari apa yang sudah Samian sampaikan tadi ya, kan Samian berpendapat bahwa bimbingan perkawinan atau bimbingan perkawinan pranikah ini sangat penting. Nah, menurut Samian sendiri, menurut apa yang jenengan ketahui selama sampai usia sekarang ini mengenai bimbingan perkawinan, apa sih bimbingan perkawinan itu? Ada yang tahu enggak? Belum, Pak. Belum. Ya. Oke, baik. Jadi langsung saja ya, mungkin terkait bimbingan perkawinan itu sendiri. Nah, ini saya sedikit sampaikan terkait apa sih bimbingan perkawinan itu, kenapa bimbingan perkawinan ini sangat penting bagi calon pengantin dan juga orang-orang yang sudah memasuki usia pernikahan. Ya, dari apa yang saya ketahui, dari sependek apa yang saya pahami dari bimbingan perkawinan ini, ya program ini atau program bimbingan perkawinan ini merupakan salah satu program unggulan atau mungkin bisa dikatakan sebagai program yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yang mana program bimbingan perkawinan ini menggantikan kursus calon pengantin yang menjadi program nasional dalam penanggulangan angka perceraian dan juga dalam rangka untuk membentuk keluarga sakinah dengan tujuan untuk membentuk SDM-SDM yang unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai nawacita. Jadi terkait program bimbingan perkawinan ini merupakan program nasional yang sudah terstruktur yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan edukasi ya, memberikan pemahaman terkait bagaimana kita membentuk keluarga sakinah dan untuk menekan angka perceraian seperti itu sesuai dengan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh pemerintah. Nah, ini juga berkesesuaian dengan pembangunan berkelanjutan dari SDG atau Sustainable Development Goals. Nah, program bimbingan pranikah ini merupakan program yang dilaksanakan secara nasional sebagai bagian dari upaya pemerintah bersama dengan para stakeholder untuk mempersiapkan calon-calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan yang mana ini terstruktur melalui lembaga yang berwenang. Nah, siapa sih lembaga yang berwenang itu? Nah, lembaga yang berwenang di sini adalah dari KUA atau Kantor Urusan Agama. Seperti itu. Berlanjut ke yang selanjutnya ya, ini mengenai bimbingan perkawinan. Apa sih bimbingan perkawinan itu? Nah, seperti yang kita sudah ketahui bersama, bimbingan perkawinan sesuai ya katanya bimbingan. Bimbingan adalah suatu kegiatan yang mana kita untuk mengedukasi terkait perkawinan. Nah, di sini bimbingan perkawinan itu merupakan bimbingan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini itu
KUA dan juga Kementerian Agama terkhususnya, yang mana ini ditujukan kepada calon pengantin sebelum akad nikah. Nah, kemudian ke yang selanjutnya mengenai kapan sih dan di mana program bimbingan perkawinan ini dilaksanakan ya. Jadi bimbingan perkawinan ini dilaksanakan setelah si calon pengantin ini mendaftar di KUA sesuai dengan domisili dari Jatim tersebut. Nah, untuk waktunya kapan? Waktunya itu dia disesuaikan dengan jadwal atau kesepakatan dari pihak yang bersangkutan ya. Jadi mereka menjalankan pendaftaran, kemudian dia menyesuaikan jadwalnya dengan pihak yang berwenang. Nah, kemudian terkait tujuan perkawinan atau bimbingan perkawinan ini tujuannya apa sih? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa bimbingan perkawinan ini merupakan sebuah program yang mana tujuannya ini untuk memberikan edukasi dan juga pelatihan tentang pengetahuan dan juga keterampilan dalam hidup berumah tangga. Nah, ini itu sejalan dengan kepentingan yang ada di undang-undang ya. Segala sesuatu yang ada di program-program pemerintah itu pasti tidak terlepas dari yang namanya undang-undang yang mengatur. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28B, yang mana di situ disebutkan bahwa setiap orang itu berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, ini juga didukung dengan aturan yang ada di salah satu layanan KUA atau mengenai tupoksi penghulu, di mana di aturannya itu di bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1 dijelaskan bahwa penghulu merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang atau hak ya untuk melakukan kegiatan pelayanan dalam rangka bimbingan nikah ataupun rujuk dalam rangka pengembangan masyarakat Islam. Jadi ini juga tidak terlepas dari yang namanya aturan-aturan yang sudah ada di dalam undang-undang ya, seperti itu. Nah, kemudian di poin yang keempat, siapa sih pelaksana dari bimbingan perkawinan ini? Ya, ya pelaksananya ya dilakukan oleh fasilitator yang terlatih. Siapa saja itu? Ya ada penghulu, kemudian ada tenaga kesehatan, kemudian ada juga dari praktisi keluarga, yang mana mereka ini mempunyai peran masing-masing di dalam edukasi keluarga, ya seperti itu. Nah, ini juga dasar hukum yang lain dari adanya bimbingan perkawinan. Nah, perlu diketahui bersama bahwa bimbingan perkawinan ini kan ya sesuai yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu itu pasti ada dasar hukumnya. Nah, ini didasarkan juga pada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat atau BIMMAS ya, Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Ya, kemudian dilanjutkan dengan keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat nomor 881 tahun 2017 tentang petunjuk melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Nah, program bimbingan perkawinan ini merupakan wujud nyata dari kesungguhan pemerintah terkhusus yang pihak berwenang, yakni di sini Kementerian Agama, dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Ya, latar belakang dari adanya bimbingan perkawinan ini kan juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Salah satunya seperti adanya angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Nah, beberapa penelitian itu pernah ada ya dari BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional itu pernah mendata terkait pernikahan dan perceraian yang ada di Indonesia ini termasuk terbilang cukup tinggi angka perceraiannya juga, karena kan berbagai hal, misalkan ada ekonomi, kemudian permasalahan internal keluarga, yang mana berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada muncullah ide untuk adanya program bimbingan perkawinan seperti itu. Nah, dari sini, dari penjelasan terkait program perkawinan sampai di sini, sampai dasar hukum,
Apakah mungkin ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya? Jelas, Pak. Oke, berarti bisa dilanjut ya? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini mengenai materi-materi apa saja sih yang ada di dalam bimbingan perkawinan ini. Nah, materi-materi yang ada di bimbingan perkawinan ini merupakan poin-poin dasar yang mana ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat, terutama yang masih awam ya, untuk lebih mengetahui tentang perkawinan itu sendiri. Yang pertama, itu ada mengenai materinya. Yang pertama mengenai pengenalan diri dan juga landasan keluarga sakinah. Nah, di dalam pengenalan materi atau di pengenalan diri dan landasan keluarga sakinah ini, nanti si catin atau calon pengantin ini mereka akan diberikan atau disusupi terkait pemahaman seputar apa sih keluarga sakinah itu, ciri-cirinya seperti apa, terus prinsip dalam perkawinan dan juga berkeluarga secara Islam itu seperti apa. Itu akan diberikan kepada calon-calon pengantin supaya mereka bisa paham, oh saya ini berkeluarga, saya tahu arahnya, koridornya seperti apa saja yang dibolehkan oleh agama dan yang tidak. Kan masih banyak nih di Indonesia itu orang-orang yang masih awam terhadap apa namanya, terkait seputar keluarga, terutama terkait yang Islaminya. Itu banyak masyarakat yang masih awam terhadap hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada perencanaan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah. Nah, di sini diberikan edukasi seputar perencanaan perkawinan yang mana ini akan menuju ke keluarga sakinah ya. Ini bersambung ke materi yang awal. Yang mana di sini include materinya itu seputar pemberian mahar itu seperti apa, terus adanya pemberitahuan terkait adanya perjanjian perkawinan, terus bagaimana menyelenggarakan walimah, itu semua akan disampaikan kepada catin-catin yang ada. Nah, kemudian yang ketiga ada penyadaran kebutuhan keluarga. Nah, di sini para catin-catin juga diberikan edukasi seputar strategi bagaimana untuk melakukan problem solving atau penyelesaian masalah terhadap problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Misalkan ada kebutuhan-kebutuhan mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Nah, itu diberikan pemahaman kepada para catin-catin ini. Itu. Dan yang keempat ada membangun generasi berkualitas. Ini seperti cara edukasi terhadap anak, kemudian gimana untuk mempola asuh anak. Ya, ini ada hubungannya dengan pembangunan generasi selanjutnya, seperti itu, terutama kepada anak. Nah, berlanjut ke materi yang selanjutnya ada 3 lagi ya. Jadi materi bimbingan perkawinan ini ada 7 poin besar. Nah, ini yang selanjutnya mengenai ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan secara kekinian. Misalkan ada mengenai ancaman atau kekerasan dalam rumah tangga, di sini itu dijelaskan terkait seperti itu juga ada mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi. Nah, selain memberikan edukasi untuk bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, juga diberikan edukasi terkait hukum-hukum yang ada di Indonesia yang mengatur terkait keluarga. Misalkan ada KDRT, pola asuh anak, dan lain-lain. Yang mana ini akan memberikan wawasan agar nanti si pengantin ini paham dan juga tidak semena-mena dalam menjalankan keluarganya. Maksudnya dalam artian baik itu salah satu pihak, baik itu calon istri ataupun calon suami ini bisa tahu, oh mana koridor yang harus saya lakukan sesuai dengan hukum yang ada, agar nanti meminimalisir angka-angka kejahatan dalam rumah tangga. Itu. Dan ada mengelola konflik keluarga, ya ini sama bagaimana manajemen konflik di dalam keluarga. Nah, di dalam bimbingan perkawinan ini juga ada yang namanya ketentuannya. Misalkan pertama ada calon pengantin ini ya, dari bimbingan perkawinan ini mereka akan diberikan yang namanya buku bacaan atau
seperti modul lah, modul bimbingan perkawinan yang mana isinya ini ya seputar materi-materi yang tadi yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, saat mereka mendaftarkan pernikahan di KUA, nah dalam ini akan mendapatkan yang namanya bimbingan perkawinan. Mereka ini wajib untuk melakukan bimbingan perkawinan ini. Ya, misalkan pengantin ini tidak mau melakukan ini, tapi ini merupakan salah satu program yang tetap harus dilakukan. Karena ini merupakan sudah aturannya dari pemerintah. Kemudian yang ketiga, ada calon pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, terkait itu bagaimana pola hidup yang bersih dan sehat, kesehatan keluarga. Nah nanti kesemuanya ini akan mendapatkan sertifikatnya. Sertifikat ini yang digunakan untuk menjalankan proses yang selanjutnya. Ya, ini juga menandakan sebagai bahwa si catit ini sudah lulus dalam bimbingan perkawinan. Nah, mungkin untuk materi dari pertemuan ke-5 pada siang hari ini mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan ya. Ini saya jelaskan terkait poin-poinnya saja. Nah, nanti setelah ini dari teman-teman mahasiswa silakan bisa mengeksplorasi sendiri apa-apa saja sih bimbingan perkawinan dalam secara real gitu. Jadi silakan bisa mengeksplor sendiri untuk materi-materi yang lebih luas, yang lebih kompleks lagi membahas dalam permasalahan tersebut. Nah, mungkin dari apa yang saya jelaskan tadi dari teman-teman mahasiswa silakan jika ada yang masih dibingungkan atau ditanyakan. Kalau misalkan ada, monggo. Kalau nggak ada, ya akan saya lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Tuh, silakan. Gimana? Apakah bisa dilanjutkan lagi? Mungkin bisa, Pak. Coba. Bisa, Pak. Bisa kali. Ya. Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan ya dari teman-teman semuanya yang ada di sini, setelah ini mungkin akan saya berikan sedikit tantangan ya, bukan penugasan, tapi sedikit tantangan untuk teman-teman ini mengeksplor lagi terkait apa yang sudah saya jelaskan dari penjelasan seputar bimbingan perkawinan. Nah, ini akan ada sedikit tugas kecil ya, yang mungkin tidak terlalu memberatkan, tapi insya Allah manfaatnya itu banyak bagi teman-teman semua yang ada di sini. Nah, jadi di sini ya terkait materi kita kan sekarang bimbingan perkawinan. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, silahkan ya setelah ini, setelah pertemuan ini, maksudnya setelah kelas ini, silahkan ya dari teman-teman ini eksplorasi, silakan untuk observasi ke KUA terdekat dari rumah sampean. Bisa yang ada di Malang, mungkin bisa ke daerah yang dekat kosannya atau pondoknya, baik yang di rumah itu bisa di dekat rumahnya ya, silakan eksplorasi ke KUA yang ada di dekat rumah sampean. Silakan datang ke sana, observasi terkait bimbingan perkawinan. Apakah ada perbedaan secara signifikan antara bimbingan perkawinan yang ada di tempat yang satu dengan yang lain. Walaupun ada ketentuan umum dari Kementerian Agama, mungkin saja ada kemungkinan bahwa di dalam pelaksanaannya itu di setiap KUA itu penerapannya berbeda-beda, tergantung dengan kondisi masyarakatnya ya. Jadi silakan setelah ini
dari teman-teman bisa untuk melakukan observasi ke KUA seputar bimbingan perkawinan. Nah, untuk suratnya nanti silakan menghubungi saya ya. Nanti akan saya buatkan untuk surat pengantarnya untuk observasi di KUA yang bersangkutan. Silakan nanti melampirkan tempatnya dan juga melampirkan nama kepala KUA-nya siapa. Nah, nanti silakan tinggal ngasihkan suratnya ke beliau untuk observasi seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya nanti ini kita jadikan sebagai tugas UAS. Seperti kesepakatan awal kita kemarin kita mau ada tugas ya, karena ada pilihannya. Kalau TS itu kita tulis, kalau misalkan yang UAS kita ada take home. Nah, ini tugas ini saya berikan kepada teman-teman sebagai tugas untuk UAS. Nah, untuk penilaiannya sendiri nanti ya akan saya lihat dari konten yang sampean tampilkan di dalam video tersebut ya, kekompleksan materi yang ada dan tercantum di video tersebut. Nah, nanti itu yang akan saya tekankan. Untuk masalah editing video itu tidak terlalu penting ya, karena jika substansinya itu kurang tapi editingnya terlalu bagus kan ya juga tidak masuk dengan materi apa yang kita inginkan dengan tujuan dari materi yang ada pada mata kuliah manajemen dan administrasi KUA. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terkait tugasnya ini, teman-teman? Saya tanya, Pak. Ya, silakan, Mbak Olivia. Setelah nanti melakukan observasi kan di video. Nanti videonya dipresentasikan gitu, Pak. Ini terus untuk tugasnya ini individu atau kelompok? Oke. Saya lebih lanjutkan lagi ya. Saya jelaskan lagi. Untuk tugasnya ini sifatnya individu ya. Karena kita berkuliahnya online, jadi kan tidak semuanya berada di Malang ataupun berada di satu tempat yang sama ya. Jadi silakan dikerjakan secara mandiri, tidak usah terlalu perfeksionis banget, tidak usah, dilakukan sebisanya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Silahkan bisa dicicil terkait pengerjaan pembuatan video ini ya. Untuk tugasnya ini sifatnya individu ya, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, ya sama-sama. Dari teman-teman yang lain ada enggak ini pertanyaan lagi Pak, terkait penugasan? tanya, Ya, Pak. ya silakan. Untuk tugasnya nih besok kita tentang video tentang bimbingan perkawinan ya Pak? Atau boleh yang lain Pak? Misalnya tentang pencatatan atau sinkah gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Kaffi. Nah, untuk penugasan sendiri ini lebih saya tekankan ke bimbingan perkawinan saja ya. Jadi biar tugasnya dari teman-teman semua ini selaras. Nah, nanti videonya ini itu bisa teman-teman lihat ya. Videonya bisa teman-teman lihat. Nah, nanti bisa saling membandingkan. Oh, untuk bimbingan perkawinan yang ada di KUA ini di daerah sini itu seperti ini. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Kementerian Agama atau tidak. Terus di KUA yang lain seperti ini, seperti itu. Jadi ini kita fokuskan ke satu materi saja, biar teman-teman ini bisa fokus di satu jalur dan juga bisa paham lebih mendalam lagi seputar bimbingan perkawinan. Seperti itu, Mas Calvin. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin karena kan sekarang sudah jam 1 lebih jam 13 lebih 5 dan juga waktu untuk perkuliahan kita pada siang hari ini sudah selesai. Mungkin cukup untuk itu saja pada siang hari ini. Saya cukupkan ya.
Jikalau tidak ada lagi yang masih dibingungkan terkait tugas dan juga materinya, silakan untuk mulai besok atau mulai kapan, silakan bisa dicicil untuk mengerjakan videonya seperti itu. Nah, mungkin untuk mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan dan juga penugasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya yang ada di sini, terkhususnya di teman-teman mahasiswa di mata kuliah manajemen dan administrasi KA. Seperti itu. Mungkin untuk siang hari ini cukup dari saya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, dan juga tetap semangat untuk menjalankan puasa Ramadan pada siang hari ini dan juga seterusnya. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Semangat puasa. Siap, sama-sama. Saya izin live dulu ya. Jangan live, Pak.